Pengantar penerbit. Jika kita masuk mesin waktu menuju kurun pertengahan sekitar abad ke-10 Masehi dan terbang menyusuri kota-kota dunia Islam dan kota-kota dunia Barat, kita akan tercengang melihat perbezaan besar antara kedua belahan dunia itu. Kita akan melihat dunia yang penuh dengan kehidupan, kekuatan dan peradaban, yakni dunia Islam, dan dunia lain yang primitif, tak mengenal ilmu pengetahuan dan peradaban yakni dunia Barat. Dalam buku sejarah umum karya Lavis dan Rambo dijelaskan, Inggris Anglo-Saxon pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-10 Masehi merupakan negeri tandus, terisolir, kumuh dan liar. Rumah-rumah dibangun dengan batu kasar tidak dipahat dan diperkuat dengan tanah halus. Rumah-rumahnya dibangun di dataran rendah, berpintu sempit, tidak terkunci kokoh dan dinding serta temboknya tidak berjendela. Wabah penyakit berjangkit menimpa binatang ternak yang merupakan sumber penghidupan satu-satunya. Tempat kediaman dan keamanan manusia tidak lebih baik dari haiwan. Kepala suku tinggal di gubuknya bersama keluarga, pelayan dan orang-orang yang punya hubungan dengannya. Mereka berkumpul di sebuah ruangan besar. Di bahagian tengahnya terdapat tungku yang asapnya mengepul lewat lubang tembus yang menganga di langit-langit. Mereka semua makan di satu meja. Majikan dan isteri duduk di salah satu ujung meja. Sendok dan garpu belum dikenal dan gelas-gelas mempunyai huruf di bahagian bawahnya. Setiap orang yang makan harus memegang sendiri gelasnya atau menuangkannya ke mulutnya sekaligus. Majikan beranjak memasuki biliknya di sore hari setelah selesai makan dan minum. Meja dan perkakas kemudian diangkat. Semua orang yang ada di ruangan itu tidur di tanah atau di atas bangku panjang. Senjata mereka ditaruh di atas kepala mereka masing-masing kerana pencuri saat itu sangat berani sehingga orang dituntut untuk selalu waspada dalam setiap waktu dan keadaan. Kala itu Eropah penuh dengan hutan belantara. Sistem pertaniannya terbelakang. Dari rawa-rawa di pinggiran kota, tersebar bau-bau busuk yang menyengat. Rumah-rumah di Paris dan London dibangun dari kayu dan tanah yang dicampur dengan jerami dan bambu. Rumah-rumah itu tidak berventilasi dan tidak punya kamar-kamar yang teratur. Permadani sama sekali belum dikenal di kalangan mereka. Mereka juga tidak punya tikar, kecuali jerami-jerami yang ditebarkan di atas tanah. Mereka tidak mengenal kebersihan. Kotoran haiwan dan sampah dapur dibuang di depan rumah sehingga menyebarkan bau busuk yang meresahkan. Satu keluarga semua anggotanya, laki-laki, perempuan dan anak-anak, tidur di satu kamar bahkan seringkali binatang piaraan dikumpulkan bersama mereka. Tempat tidur mereka berupa sekantong jerami yang di atasnya diberi sekantong bulu domba sebagai bantal. Jalan-jalan raya tidak ada saluran air, tidak ada batu-batu pengeras dan lampu. Begitulah keadaan bangsa Barat pada abad pertengahan sampai abad ke-11 Masehi, menurut pengakuan para sejarawan mereka sendiri. Bagaimana dengan dunia Islam? Kini tengok beberapa kota besar Islam seperti Baghdad, Damaskus, Cordoba, Granada dan Sevilla untuk mengetahui bagaimana keadaan kota-kota ini dan bagaimana peradabannya. Cordoba. Malam hari kota itu diterangi lampu. Pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang 10 mil tanpa terputus.
Lorong-lorongnya dialasi dengan batu ubin. Cordoba dikelilingi taman hijau. Orang yang berkunjung ke sana biasanya bersenang-senang dulu di kebun-kebun dan taman-taman sebelum sampai di kota Cordoba. Penduduknya lebih dari 1 juta jiwa. Saat itu kota terbesar di Eropah, penduduknya tidak lebih dari 25,000 orang. Jika kita beralih ke Granada, kita akan menyingkap keagungan bangunan Istana Alhambra yang merupakan lambang keajaiban yang sangat mencengangkan. Tempat yang selalu menjadi pusat perhatian para wisatawan dari mancanegara kendati zaman datang silih berganti. Istana ini didirikan di atas bukit yang menghadap ke kota Granada dan hamparan ladang yang luas dan subur yang mengelilingi kota itu sehingga tampak seperti tempat terindah di dunia. Lain lagi di Sevilla. Di kota ini terdapat 6,000 alat tenun sutra. Setiap penjuru kota Sevilla dikelilingi pohon zaitun, dan karena itulah di situ terdapat 100,000 tempat pemerasan minyak zaitun. Secara umum, kota-kota Spanyol ramai sekali. Setiap kota terkenal dengan berbagai macam industrinya yang diincar oleh bangsa Eropah dengan antusias. Bahkan kota-kota itu terkenal dengan pabrik-pabrik baju besi, topi baja, dan alat perlengkapan baja lainnya sehingga orang-orang Eropah datang dari setiap tempat untuk membelinya. Selanjutnya Baghdad. Sebelum dibangun oleh Khalifah Al-Mansur, Baghdad terletak di daerah yang sempit dan kecil. Ketika Al-Mansur bertekad membangunnya, ia mendatangkan insinyur teknik, para arsitek dan pakar ilmu ukur. Kemudian ia melakukan sendiri peletakan batu pertama pembangunan itu. Seluruh biaya yang dibelanjakan untuk membangun Baghdad mencapai 4,800,000 dirham. Jumlah pekerja mencapai 100,000 orang. Baghdad mempunyai 3 lapis tembok besar dan kecil mencapai 6,000 buah di bahagian timur dan 4,000 buah di bahagian barat. Selain sungai Tigris dan Efrat, terdapat juga 11 sungai cabang yang airnya mengalir ke seluruh rumah dan istana Baghdad. Di sungai Tigris sendiri terdapat 30,000 jambatan. Tempat mandinya mencapai 60,000 buah. Di akhir masa pemerintahan Abbasiyah jumlah ini berkurang menjadi hanya beberapa puluh ribu buah. Masjid-masjid mencapai 300,000 buah, sementara penduduk Baghdad dan kebanyakan ulama, sastrawan dan filsuf sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Demikian gambaran indah kejayaan Islam. Namun ironis, kejayaan itu selain sudah berlalu juga sengaja ditutup-tutupi. Berbagai temuan ilmu pengetahuan oleh kalangan Islam justru diklaim kalangan Barat. Adalah Dr. Raghib As-Sirjani yang berusaha mengungkap kembali kejayaan itu. Ia menulis buku berjudul Ma'adza Qadamal Muslimuna lil Alam, Isya'amatul Muslimin fi Al-Hadharah Al-Insaniyah, apa yang telah diberikan umat Islam untuk dunia, kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban manusia. Dr. Raghib menulis buku ini sebagai persembahan untuk peradaban Islam. Sebuah peradaban mengagumkan yang telah menguras perhatian para peneliti objektif dari Barat. Ia menulis, kemajuan manusia dalam berbagai bidang saat ini sama sekali tak terlepas dari kontribusi besar umat Islam dan peradabannya. Yang membuat buku ini istimewa adalah pemaparannya ilmiah, realistis, dan seluruh persembahan umat Islam,
baik keilmuan maupun peradaban ia paparkan dengan penuh data-data dan argumentasi yang tak terbantahkan. Dr. Raghib juga memastikan bahawa karakteristik peradaban Islam yang istimewa sama sekali tak ada tandingannya dengan seluruh peradaban lain di dunia. Ketika wajah dunia mulai dihiasi kerosakan kerana neraca pemahaman dan keyakinan telah terbalik, maka peradaban Islamlah sebagai solusinya. Dengan keistimewaan tersebut, wajar kalau buku ini meraih penghargaan Mubarak, Presiden Mesir, bidang Ad-Dirasah Al-Islamiyah untuk tahun 2009. Negara Mesir mempersembahkan penghargaan tersebut melalui perantara Kementerian Wakaf pada Rabu 26 Ramadan 1430 Hijriah, bertepatan dengan 16 September tahun 2009. Sekarang, versi terjemahan buku tersebut di tangan anda. Sudah barang tentu versi terjemahan ini penuh kekurangan di sana-sini. Harapan kami ada masukan dan tanggapan dari pembaca untuk perbaikan dan kesempurnaan di edisi-edisi mendatang. Buku ini, insya Allah akan kita terbitkan dalam 2 jilid, yang mana edisi kedua segera kita terbitkan. Mukadimah. Segala puji bagi Allah. Kami memuji, memohon pertolongan, dan meminta ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan kejelekan amal perbuatan kami. Solawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, serta para sahabatnya dan mereka yang menyerukan dakwahnya sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Di antara banyak topik yang selalu menjadi perhatian saya adalah semangat kuat untuk menulis topik peradaban Islam. Sebab, siapa yang ingin memahami perjalanan sejarah manusia, niscaya takkan dapat mengetahui semua itu tanpa mengkaji dan mendalami peradaban yang indah menawan ini. Bukan saja peradaban Islami ini contoh penting dalam hubungan sejarah peradaban, penyambung peradaban kuno menuju peradaban moden, tapi sumbangan kaum muslimin dalam roda perjalanan sejarah kemanusiaan begitu banyak dan signifikan. Mustahil bagi kita bisa menggapai apa yang dicapai manusia sekarang untuk dapat maju di bidang kehidupan apapun tanpa mempelajari peradaban Islam, dengan kekhususannya lalu mendalaminya, sejak masa Nabi hingga sekarang. Peran peradaban Islam sangat luar biasa dalam membentuk sejarah manusia. Di antara urgensi penulisan topik ini adalah untuk menolak serangan kasar yang ditujukan kepada Islam dan kaum muslimin. Di antara tuduhan dan serangan yang digunakan oleh musuh-musuh adalah menuduh kaum muslimin secara menyimpang tanpa dasar kebenaran, menyifati kaum muslimin dengan jumud dan beku, menuduh bahawa kekerasan dan terorisme merupakan senjata dari perilaku serta sifat kaum muslimin. Sementara kebanyakan dari kaum muslimin di hadapan tuduhan-tuduhan ini hanya mengangkat tangan di atas pundak, lidahnya kelu, sama sekali tidak sanggup membantah apa yang dituduhkan tersebut, atau membela diri dari apa yang dilekatkan kepada dirinya. Semua sebab kebisuan ini kerana kita sangat bodoh dengan asal-usul sejarah, metode-metode dan peradabannya. Fenomena kebodohan ini membelenggu akal dengan kerendahan diri dan keputusasaan yang menjelma dalam perasaan kaum muslimin. Semua fakta di segala ruang lingkup umat yang terpasung pada zaman ini tidak diragukan lagi
jika melihat peta perjalanan dunia Islam secara politik, merupakan hal yang memprihatinkan dan menyedihkan. Kondisi ilmiah, peradaban, ekonomi bahkan akhlak sangat jauh berbeza dan tidak sesuai dengan sifat kaum muslimin sesungguhnya. Fakta-fakta ini meninggalkan bekas dalam jiwa akan rasa pesimis yang menyebabkan tidak dapat menerima identitas dirinya dan putus asa yang tiada berkesudahan. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu menengok asal-usul, membaca sejarah, dan mengenal sebab-sebab kehebatan serta kegemilangan kita. Kondisi umat akhir ini takkan menjadi baik kecuali dengan melihat kebaikan dari generasi pertama. Karena itu, kita tidak mempelajari sejarah untuk sekadar memahami peradaban ini dengan teori belaka atau sekadar dijadikan teori akademi semata, tapi tujuan dasarnya adalah mengembalikan bangunannya seperti semula, mengentaskannya dari kebingungan, sampai mengembalikan kaum muslimin menuju jalan yang benar. Sebagaimana juga tujuan kita mengetahui ruang lingkup dunia dalam sejarah perjalanan kemanusiaan dan keunggulan kita dalam kehidupan manusia, bukan sebagai suatu kebanggaan dan kesombongan, tapi mengembalikan yang hak kepada ahlinya. Tujuan kita juga adalah berdakwah kepada kebaikan agama yang dibina oleh sebaik-baik umat yang pernah terlahir di muka bumi ini. Meskipun topik ini sangat penting, sebagaimana tekad kami pun begitu kuat untuk menuliskannya, tapi kami tidak menutup-nutupi kepada para pembaca budiman bahawa tulisan seputar topik ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Berbagai kesulitan ini ditemukan di berbagai sisi, antara lain, perbezaan para pemikir dan penulis mengenai definisi peradaban. Kemudian, begitu luasnya sumbangan kaum muslimin di berbagai bidang. Bahkan, sumbangan itu mencapai ratusan ruang lingkup kemanusiaan. Lalu, waktu panjang yang harus kami huraikan dalam pembahasan, di mana kami membahas zaman sejarah yang terjadi kurang lebih 14 kurun. Di samping itu juga kami harus membahas banyak tempat yang dijadikan dasar hukum kaum muslimin dalam mengambil kesimpulan, mulai Andalusia di barat sampai China di timur. Semua itu merupakan pekerjaan yang sukar untuk menjadikannya lurus seimbang, di mana mengubah yang ada dalam tulisan bisa terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya kami bisa meletakkan satu garis besar untuk mengatur bab buku dan bagian lainnya, hingga menjadi seperti yang anda lihat ini. Kami membayangkan, seandainya kami mempersiapkan teorinya lebih dulu, niscaya akan menjadi suatu halangan tersendiri. Kesukaran paling besar dalam topik ini adalah perselisihan yang tajam antara para intelektual seputar definisi peradaban, meliputi makna-makna dan ruang lingkupnya. Peradaban menurut definisi orang-orang terdahulu, hanya melingkupi tempat tinggal. Peradaban menurut mereka adalah kebalikan dari peradaban Badui, yakni penghuni lembah gurun. Hal itu sebagaimana yang dinasykan oleh Ibnu Manzur dalam satu pernyataan, peradaban terdiri dari adab, sedang hadhirah kelompok selain penghuni lembah, yakni Badui. Setelah itu, makna peradaban berkembang meliputi seluruh kehidupan manusia dari perkembangan produksi, ilmu pengetahuan, keahlian, undang-undang dan sebagainya. Hal yang tak ada dalam kehidupan masyarakat lembah Badui, kehidupan yang diperindah dengan peradaban.
Jadi, peradaban itu sendiri bukanlah suatu kebutuhan primer kehidupan jika dilihat dari inti definisi tersebut. Karena itu, Ibnu Khaldun mendefinisikan peradaban sebagai kondisi normal suatu masyarakat yang menjadi tambahan kebutuhan pokok berupa pembangunan. Peningkatan itu berbeza-beza menurut perbezaan kelapangan hidup. Perbezaan umat, baik banyak mahupun sedikit tergantung pada sudut perbezaan yang tidak terbatas. Sedangkan asal kata peradaban dalam istilah Eropah dikembalikan pada sisi yang tampak itu sendiri, di mana kalimat peradaban dalam istilah Inggeris adalah civilization, berasal dari kalimat Latin civic, yang berarti kota atau tempat di kota. Menurut mereka, peradaban adalah orang-orang yang tinggal di kota. Kemudian, definisi peradaban itu dikembangkan sebagaimana perkembangan definisi lainnya, yakni meliputi situasi manusia yang terjadi di kota. Karena itu, menurut kebanyakan pendapat para ilmuwan, terdapat persamaan kata antara kalimat peradaban dan perkotaan, meski ada perbezaan tipis antara dua sisi makna tersebut. Namun, asal kata dari definisi bahasa ini tidaklah digunakan oleh para pemikir dan ahli filsafat secara global. Bahkan, terdapat banyak pandangan yang saling menjelaskan satu sama lain, tidak ditetapkan dari segi perselisihan menurut bahasanya, tapi menjurus pada perbezaan pemikiran, konsep, akhlak, dan akidah. Maka ada di antara para pemikir yang melihat diri manusia itu sendiri. Mereka menetapkan apa yang diukir manusia dalam tata cara kehidupan, perilaku, dan interaksi antar sesama, itulah peradaban. Tak diragukan lagi, ini merupakan pendapat baik, menempatkan nilai manusia dan meninggikannya di atas nilai materi. Mereka memperhatikan segi pemikiran dan indera rasa secara bersamaan. Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Malik bin Nabi, salah seorang yang mendefinisikan peradaban dengan perkataannya, peradaban adalah pencarian pemikiran dan ruhani. Sayyid Qutb juga menguatkan definisi ini sebagaimana perkataannya, peradaban adalah apa yang diberikan manusia berupa bentuk-bentuk gambaran, pemahaman, konsep, dan nilai kebaikan untuk menuntun manusia. Sebelum keduanya, ada juga Alexis Carrel yang mendefinisikan peradaban dengan mengatakan, peradaban adalah pencarian atau pembahasan tentang akal dan ruh, ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk mencapai kebahagiaan manusia, baik secara jiwa maupun akhlak manusia. Yang lebih mendekati definisi ini adalah ungkapan Gustave Le Bon yang mengatakan, peradaban adalah kematangan pemikiran dan metode dasar serta keyakinan, mengubah perasaan manusia menuju arah yang lebih baik. Semua definisi di atas menjelaskan seputar kepedulian manusia akan esensi dirinya dan ruang lingkup tabiat pemikiran serta perilakunya. Di antara para intelektual ada yang mendefinisikan bahawa peradaban adalah nilai-nilai yang dipergunakan manusia untuk membantu kehidupannya. Mereka tidak melihat esensi manusia seperti pendapat sebelumnya, tapi melihat apa yang dapat dinilai manusia dalam masyarakat. Mereka melihat pada sisi nilai dalam bentuk menyeluruh di setiap bidang. Mereka memperhatikan berbagai sisi menurut perhitungan dari sudut lain. Sebagaimana Dr. Hussein Mughnis, misalnya,
berpendapat bahawa peradaban adalah buah atau hasil dari setiap kesungguhan yang dibangun manusia untuk memperbaiki keadaan kehidupannya, baik kesungguhan itu menuai hasil untuk sampai pada buah dari tujuan tersebut maupun tidak. Baik hasil yang bersifat materi maupun maknawi. Ia melihat dengan penglihatan universal pada kesungguhan manusia dan nilai-nilainya. Sementara Will Durant mengkhususkan pada nilai-nilai manusia dalam tujuan peradaban dan pemikiran dan menjadikan aktualisasi kehidupan yang menunjukkan pada nilai tersebut. Dia mengatakan, peradaban adalah aturan masyarakat yang menentukan manusia atas tambahan nilai peradabannya dengan 4 unsur, ekonomi, politik, akidah yang diciptakan, disusul berbagai ilmu dan keahlian. Di sisi lain, ada yang melihat peradaban dari sisi materi semata. Mereka menetapkan peradaban pada perkara yang berhubungan dengan kemewahan hidup dan memberikan kesenangan pada manusia serta kemudahan. Mereka tak melihat sisi peradaban yang ada di balik kedalaman hati manusia. Mereka tak melihat pada keyakinan pemikiran, tidak pula akhlak dan konsep-konsep. Mereka yang berpendapat seperti ini terdiri dari 2 kelompok yang terlalu mendewakan materi, begitu mengingkari konsep-konsep dan nilai-nilai sebagai salah satu penggunaan dasar dalam meluruskan umat masyarakat. Merekalah pengagung ladiniah, tidak beragama, ateis, berpaham komunis, dan kapitalisme. Mereka menetapkan bahawa peradaban identik dengan masyarakat kota. Dr. Ahmad Syaklabi menukil definisi mereka tentang masyarakat kota sebagai berikut. Peradaban adalah hasil karya dalam bidang ilmu secara ilmiah dan percobaan, seperti kedokteran, arsitektur, kimia, pertanian, dan produksi, serta penemuan yang bernilai. Dari kelompok ini, mereka menenggelamkan atau tidak berpegang dan mengingkari nilai-nilai peradaban akhlak, seperti Friedrich Nietzsche dan sebagainya dari kalangan para filsafat. Mereka mengatakan, peradaban adalah ketetapan atas keseimbangan dan akhlak, meninggalkan tali kendali ikatan, kerana tabiat kita merdeka untuk melakukan apa yang diinginkan. Meskipun hal demikian menyebabkan mereka berjalan menuju kebimbangan, dan sampai mereka mengatakan, akhlak menciptakan orang-orang lemah. Supaya dapat mengikat penguasa kuat, hendaklah kita memerangi akhlak. Sedangkan kelompok lain dari kalangan materialisme, sebagaimana dijelaskan dalam buku-bukunya, mereka tidak bermaksud meminimalkan peran akhlak, tapi menetapkan peradaban menurut apa yang tampak semata, tak ada kaitannya sama sekali dengan perilaku manusia. Hal ini tampak jelas dikatakan oleh Ibnu Khaldun, misalnya dia berpendapat, peradaban adalah keahlian dalam bidang kelapangan dunia, memperbaharui kondisinya, menemukan penciptaan-penciptaan yang mencengangkan berupa temuan-temuan di berbagai keahlian, memasak, berpakaian, bangunan, kuda, tempat-tempat, berbagai macam bentuk hiasan rumah. Semua ini tentu saja harus merupakan temuan hasil penciptaan yang menakjubkan. Tak diragukan lagi, Ibnu Khaldun bukan bermaksud menjauhkan sisi akhlak dan nilai peradaban, di mana akhlak dan nilai ditetapkan sebagai peringkat yang menentukan dalam bangunan suatu umat. Namun, sebagaimana telah kami sebutkan bahawa hal itu ditetapkan seperti bentuk lafaz peradaban, iaitu lafaz yang hanya sekadar menyifati kehidupan yang ada,
dan apa yang mengikuti perkembangannya. Karena itu, sebagaimana telah kami sebutkan, terdapat banyak definisi tentang peradaban. Ini menunjukkan, perkara ini bukan sesuatu yang disepakati di antara para pemikir dan intelektual. Definisi ini dikembalikan kepada kalimat baru yang muncul kemudian. Definisi ini juga membawa makna berbeza-beza bagi setiap pemikir. Hal ini disebabkan kerana merujuk pada perbezaan konsep dan ideologi pada setiap lembaga pendidikan pemikiran manusia. Setiap definisi itu saling bertentangan atau kadang saling melengkapi. Ini menjadikan istilah peradaban sebagai hal yang sulit didefinisikan dan membutuhkan daya pemikiran dari segenap kelompok dalam membahasnya. Menurut saya, peradaban adalah kekuatan manusia untuk mendirikan hubungan yang seimbang dengan Tuhannya, hubungan dengan manusia yang hidup bersama mereka, dengan lingkungan pertumbuhan dan perkembangan. Saya melihat manakala jalinan ini semakin bertambah erat, peradaban itu makin bersinar dan hebat. Jika jalinan antara keduanya itu tidak erat, maka menjadi lemah, sehingga manusia menjadi makhluk ciptaan yang patut diwaspadai. Peradaban itu merupakan hasil interaksi antara manusia dan Tuhannya dari satu sudut, juga interaksi antara sesama manusia dengan segala perbezaan derajat dan sifat mereka dari sudut lainnya, interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitar seperti hewan, burung, ikan, pohon dan bumi, tambang dan perbendaharaan lainnya dari yang ada pada pihak ketiga. Jadi, definisi peradaban terjalin dalam tiga interaksi hubungan tersebut: manusia, Tuhan, dan alam sekitarnya. Termasuk nilai peradaban adalah kemampuan manusia untuk dapat menegakkan jalinan yang lebih baik dengan tiga peringkat di atas. Nilai-nilai menyimpang bisa merusak seluruh tatanannya. Kedudukan tinggi menjadi rendah. Adanya perbezaan derajat peradaban dari suatu masyarakat menuju lainnya, tergantung perbezaan tabiat jalinan hubungan secara keseluruhan. Dari definisi ini dapat dipahami, terdapat sekumpulan peradaban dalam satu sisi, bahkan telah menjadi suatu nilai adab dalam sisi tersebut. Manakala ada penyimpangan keras, maka akan menyimpang pula sisi peradaban lainnya. Manusia yang sanggup mengendalikan benda sekitarnya niscaya mendapat ketenangan, memberikan kepuasan, sehingga menciptakan alat, menemukan peralatan, mengembangkan temuan, mempergunakan semua temuan itu dengan baik tanpa harus menodai unsur lingkungan dengan pencemaran dan pengrusakan. Itulah manusia yang berperadaban dalam menjalin hubungan dengan tiga pihak, sebagaimana telah kami sebutkan dalam definisi tentang peradaban. Yakni adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Di sisi lain sangat mungkin ada jiwa manusia yang berperadaban mengingkari adanya Sang Pencipta yang Maha Tinggi. Ia lalai untuk menghadapnya dan berpegang padanya, sesuai tuntutan manusia untuk memenuhi hubungan yang seimbang antara Sang Pencipta dan yang diciptakan. Dari sisi lain, ada yang berbuat baik kepada anak-anak, orang tua, isteri dan tetangga, serta berinteraksi dengan mereka dalam ruang lingkup akhlak yang tinggi dan nilai-nilai luhur. Itulah manusia yang berperadaban dalam ruang lingkup ini. Namun, dia dianggap berbuat buruk jika interaksinya dengan lingkungan sekitar, seperti burung dan ikan,
menghancurkan, menyakiti, menimpakan bencana secara membabi buta, hingga terjadi bentuk penyimpangan dalam ruang lingkup ini. Begitulah seterusnya. Bahkan kadang ia beradab dalam salah satu rantai, tapi menyimpang di salah satu dari 3 rantai hubungan lainnya. Kadang manusia berbuat baik kepada keluarga, masyarakat, umat, sebagai manusia yang beradab, tapi dia berbuat buruk kepada masyarakat atau bangsa lain. Dia tidak berbuat adil sebagaimana dia berinteraksi dengan keluarganya. Tidak menyampaikan rahmat kasih sayang kepada mereka sebagaimana yang dia perbuat kepada umatnya. Maka dalam keadaan ini ia telah menyimpang. Sebesar itu kezalimannya, sebesar itu pula penyimpangannya. Sebesar itu pengrusakannya, sebesar itu pula akibatnya. Manusia yang menciptakan senjata canggih akan menjadi manusia beradab jika senjata itu digunakan untuk membela dirinya, menetapkan yang hak dan keadilan, memenuhi hak kemerdekaan dan kebaikan. Jika ia menciptakan senjata canggih itu untuk berbuat zalim dan tindakan pemberontakan, maka dia manusia yang menyimpang, meski ia sampai pada nilai-nilai yang begitu tinggi dalam menciptakan temuan dan keahlian. Dengan 3 kiasan ini, kita akan banyak merombak hukum-hukum atas suatu masyarakat yang mengikat. Negara yang disebut hari ini merupakan bangsa berperadaban, seperti Amerika, Inggris, Perancis dan sebagainya, telah mencapai kemajuan peradaban terhadap lingkungan sekitar, menggunakan untuk perkembangannya, di mana mereka memenuhi peradaban pada sebahagian sisi dari hak-hak kemanusiaan dan haiwan, tapi telah menyimpang dalam memenuhi sebahagian kelurusan akhlak, baik di dalam maupun di luar kumpulan masyarakatnya. Mereka menilai hubungan seks bebas di luar nikah, free sex, yang berakibat pada rusaknya tatanan nilai yang besar dalam masyarakat, kebolehan melakukannya secara bebas, percampuran nasab, terlantarnya anak-anak, yang semua itu tidaklah mungkin disebut peradaban. Belum lagi yang menyia-nyiakan orang tuanya, memutus hubungan silaturahim yang bukan merupakan bagian dari peradaban. Peminum hama, mempraktikkan riba, menghisap ganja, membudayakan perjudian, prostitusi, kekejian dan kefasikan yang hal itu tidaklah mungkin disebut peradaban. Orang yang menimbang secara culas, menipu atau berbuat kezaliman terhadap suatu bangsa yang lemah dan membiarkan kemiskinan merajalela, semua itu bukan termasuk peradaban. Kemudian bangsa-bangsa ini sangat menyimpang jika dilihat dari hubungan mereka dengan Tuhan. Tidaklah mungkin secara nyata orang yang mengingkari Tuhan disebut berperadaban, dengan adanya bukti otentik tak terbantahkan atas keberadaan dan kekuasaan serta kekuatannya. Tidak mungkin pula dapat diterima bahawa bersujud kepada manusia, batu atau sapi merupakan peradaban. Semua ini bukan berarti bahawa kami mengingkari mereka sebagai orang yang berperadaban dari sisi kehidupan lain, seperti menciptakan aturan bermanfaat, peralatan canggih, dan sebagainya, tapi sisi-sisi ini termasuk di antara berbagai sisi yang patut diambil sebagai pelajaran. Dengan perumpamaan di atas, dapatlah kami katakan tanpa bermaksud diskriminatif dan fanatik, bahawa peradaban Islam merupakan satu-satunya peradaban di dunia yang memenuhi keunggulan dalam menjalin 3 interaksi dengan 3 komponen di atas, yakni Tuhan,
sesama manusia, dan alam sekitar. Iaitu satu-satunya peradaban yang memiliki bentuk gambaran sempurna tentang adanya Sang Pencipta, memahamkan bagaimana menyembahnya dengan sebenar-benar ibadah. Suatu peradaban yang menjadikan nilai kesempurnaan akhlak merupakan nilai yang begitu tinggi sesudah ibadah kepada Allah. Berinteraksi dengan akhlak yang baik dengan seluruh komponen umatnya baik yang dekat maupun jauh, kemudian interaksi yang baik kepada mereka yang menyimpang dan bermusuhan. Bahkan, Islamlah yang pertama memasukkan dan menetapkan akhlak berperang kepada manusia. Meskipun kaum muslimin dalam keadaan berperang, kerasnya pertentangan dengan pihak lain, tapi mereka tetap memelihara kelurusan akhlak, bermuamalah dan berperadaban sebagaimana mereka bersikap terhadap kaum muslimin. Peradaban Islamlah yang telah memperlihatkan seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dikurungnya. Begitu pula yang memperlihatkan seorang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Dalam satu riwayat lain, seorang pezina yang memberi minum anjing. Di sisi lain, peradaban Islam juga telah memberikan sumbangsih secara langsung dalam kemajuan berbagai macam bidang ilmu hayat seperti ilmu kedokteran, arsitektur, astronomi, kimia, fisika, geografi, dan sebagainya. Peradaban Islami dengan pola pandang seperti ini merupakan satu-satunya peradaban yang menakjubkan pada setiap sisi. Sedangkan peradaban lainnya selalu terdapat kekurangan, baik dari satu sisi atau dari sisi lain. Dari sini, kami memahami firman Allah Ta'ala, "Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia." Surah Ali Imran ayat 110. Tentu saja ini bukanlah perkara yang tidak mempunyai dasar. Bahkan, dengan manhaj Islam yang penuh hikmah ini sanggup menggapai kondisi perkembangan peradaban yang membawa kebahagiaan bagi kaum muslimin dan non-muslim, yang diambil faedahnya oleh seluruh umat di muka bumi, sehingga kita menjadi umat yang disebut sebagai sebaik-baik umat. Kitalah satu-satunya peradaban yang mengetahui dan meletakkan aturan lurus dan selamat, yang kita jadikan pedoman di atas perkembangan yang dipraktikkan atau tidak. Meletakkan aturan kepada manusia apa yang berhak mereka sembah dan apa yang tidak berhak mereka sembah. Perumpamaan benar dalam hal ibadah hanyalah terdapat dalam kaum muslimin. Sedangkan kebanyakan manusia bermuamalah dengan bagian kecil perilaku tertentu, tapi menyimpang dalam batasan akhlak tersebut. Dengan demikian, tidaklah dapat disebut adil atau lurus dalam masyarakat, jika di masyarakat lain dianggap sebagai kezaliman, tidak melihatnya sebagai rahmat, tidak terdapat dalam mata pandangan pihak lain dengan nilai yang keras. Perumpamaan yang benar dalam semua itu tidak terdapat kecuali dalam Islam, dengan adanya syariat yang telah dipelihara oleh Allah Tuhan semesta alam. Kebaikan hukum atas suatu masyarakat yang berbeza-beza dilihat dari sisi peradaban. Perbezaan itu telah diberikan oleh umat Islam dengan metode yang telah diturunkan Allah. Ini artinya terdapat batasan sebagaimana yang kita pahami tentang firman Allah, dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Surah Al-Hajj ayat 78. Kami menyaksikan masyarakat Rumania menghadirkan peradaban tapi menyimpang dalam hal lain.
Begitu pula yang terjadi dengan masyarakat Persia, India, dan China. Kami juga menyaksikan apa yang terjadi di masyarakat Eropah dan Amerika moden. Kami menyaksikan apa yang terjadi pada masyarakat yang akan datang, dan seterusnya sampai hari kiamat. Bahkan, kami telah menyaksikan suatu perkara yang menakjubkan yang kami saksikan dalam komunitas masyarakat yang lebih dulu dari Islam, meskipun kita tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kecuali bahawa kita mengetahuinya dari Rabbul Alamin yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Demikian pula berita dari Rasul yang mulia dalam sunnahnya yang suci. Di antaranya, sebagaimana yang kami pahami dalam sebuah hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan, Rasulullah bersabda, didatangkan Nuh dan umatnya, Allah berfirman, apakah telah kamu sampaikan? Nuh menjawab, benar, ya Rab. Lalu dia berkata kepada umatnya, apakah telah sampai kepada kalian semua? Mereka menjawab, tidak, belum ada seorang nabi pun yang datang kepada kami. Lantas dikatakan kepada Nuh, siapa yang akan menjadi saksi bagimu? Lalu dia menjawab, Muhammad dan umatnya. Lantas kami bersaksi bahawa dia telah menyampaikan dakwah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 143. Karena itu dalam buku ini kami tidak membahas peradaban biasa, tapi kami membahas peradaban maju supaya setiap masyarakat mengkiaskan dirinya kepada kemajuan peradaban tersebut. Apa yang akan kami sebutkan sebagai ringkasan pada bacaan lembaran kitab ini, tidak mungkin menjelaskan secara spesifik kerana mustahil. Namun, kami akan menyebutkan sebagian kandungan dan membuka sebagian bab demi bab, supaya kita tidak menceburkan diri ke dalam lautan yang tidak berbatas, lautan peradaban Islami. Dalam kisah peradaban Islami, rahasia terbesar di balik keunggulan dan keberhasilannya adalah adanya ikatan erat dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Kedua sumber rujukan ini merupakan arah yang menguatkan interaksi antara seorang Muslim dengan Rabbnya dan kumpulan masyarakat serta lingkungan alam sekitarnya. Pada keduanya terkandung undang-undang syariat yang mendalam, menjamin tegaknya peradaban seimbang, menakjubkan dalam setiap lini kehidupan. Sampai pada lini materialisme, bersifat kemewahan hidup juga terhimpun dalam penetapan hukum ini. Dalam sejarah bangsa Arab sebelum Islam, tidaklah terbetik gambaran mereka akan menjadi pemimpin dunia, menjadi dasar peradaban dunia maju. Tidak ada keterangan logika akan keunggulan mereka dan kemajuannya kecuali dengan berpegang teguh kepada Islam dan kaedah-kaedahnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Umar Al-Faruq dalam perkataannya, sesungguhnya kami adalah suatu kaum yang rendah, lantas Allah meninggikan kami dengan Islam. Siapa di antara kami yang menuntut ketinggian tanpa dasar yang telah ditinggikan Allah kepada kami, niscaya Allah akan merendahkan kita. Dari sini kita dapat menjawab pertanyaan dalam benak kita yang membingungkan seluruh pikiran bagi siapa yang membaca buku ini. Iaitu jika kita dulu pernah mencapai kondisi yang melimpah ruah berupa kemajuan yang menakjubkan, lantas kenapa sekarang kita berada pada titik kelemahan,
diliputi berbagai macam krisis, problem, keburukan, dan penyimpangan. Tentu saja jawabannya sangat jelas, bahawa kaum muslimin telah meninggalkan sebab-sebab kekuatan mereka, melalaikan Al-Quran dan Sunnah, berikut seluruh undang-undang hukumnya. Meninggalkan syariat kekal, bahkan lebih dari semua itu. Kaum muslimin telah membuat opini terhadap Barat dengan ungkapan yang membuat mereka membahas peradaban Barat dari sisi sebab-sebab kekuatan mereka dan sarana revolusi pergerakan. Namun sebagaimana diketahui, meski mereka berhasil pada satu sisi, tapi jatuh dalam sisi lain. Lantas akhirnya terjerembab dalam kesimpulan nilai manusia yang bisa benar dan salah. Sedangkan Islam adalah syariat yang dihukumi, tidak ada kebatilan, tidak pula kesalahan. Kita wajib percaya dengan agama dan syariat kita secara praktik yang membawa kita pada rasa bangga kepada Islam. Demikian pula membawa kita pada keindahan terhadap peradaban Islam, bukan sombong dalam hiasan. Ini menjadi keyakinan kita terhadap apa yang ada di tangan kita. Kita merasa benar-benar menginginkan kebaikan sekeliling kita. Manusia telah menyiapkan bencana menuju bencana, sedangkan kebanyakan mereka tidak merasa. Tak ada kesuksesan kecuali dalam peradaban kaum muslimin. Makna ini sangat jelas terlihat dalam kata-kata Gustave Le Bon, seorang yang mengakui peradaban Islami. Dia mengatakan, sesungguhnya peradaban Arab kaum muslimin telah meresap masuk ke dalam bangsa-bangsa Eropah yang ganas dalam kehidupan kemanusiaan. Sesungguhnya seluruh bangsa Barat tidak mengenal sumber-sumber ilmiah selain dari karangan orang-orang Arab. Mereka orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap Eropah, baik dari segi materi, akal maupun akhlak. Dalam sejarah, belum pernah diketahui ada umat yang mempunyai nilai seperti yang dibawanya. Pertanyaan menggelitik benak kita setelah mengetahui secara mendalam, serta kajian mendalam tentang buku ini adalah, apa yang akan kita lakukan setelah membaca lembaran ini, memahamkan kita dengan kesungguhan yang penuh berkah ini, kesungguhan yang telah diberikan oleh para salafus soleh dalam setiap perkembangan lini kehidupan. Pertanyaan ini sangat penting. Jawabannya merupakan jalan awal untuk mengembalikan kita pada kedudukan yang dikehendaki Allah. Jawapan pertanyaan di atas akan kami huraikan pada akhir bab buku ini, setelah pembaca bersenang-senang dengan rihlah yang asyik menyelami sejarah Islam. Melalui lembaran buku ini, semoga Allah memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Prof. Dr. Raghib As-Sarjani.